datang di podcast pertamanya Jejak Digital. Jangan telanjang di depan kamera karena ada jejak digitalnya. Itu tagline-nya Jejak Digital. Oh ya, acaranya ngos-ngosan. Gimana? Kayak anjing. Lu ngambil anjing dong. Bangsat emang lu ya. Kita kedatangan apa nih hari ini? Kita kedatangan band lama, terus tapi personilnya baru semua. Hanya satu orang doang. Lama. Itu yang gue bingung tuh. Cobain. Yang nonton banyak kalau di belakang kamera. Ija. Kenalin dulu dong personilnya. Ya, coba aja personil baru lu. Ada di gitaris. Asido, Di gitaris lagi. Val, Ada satu orang nggak bisa datang. Ada lagi bikin kopi. Di barista. Beckham. Oke. Di drum. Beckham. 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 Dulu pemain bola. Ya. Last goal kan? Last Itu goal. gol terakhir. Iya. Terus gol terakhir pesta habis itu. Party. Party ya. Tetap. Tapi udah enggak? Udah tetap. Oh, udah party. Habis kita tahu. Tuh. Kalau itu boneka kura-kura lagi joget tuh kayak gitu. Oh iya. Keke dong. Iya. Harusnya lu tuh yang jadi talentnya. Ya, gue pengen tahu dong, lu Apa? kenapa bisa ini bisa formasi baru yang sekarang kayak narik si Asido, Val, Beck gitu. Oke. Bisa formasi baru lu di Last Goal sekarang. Iya berarti personil yang lama dari awal band ini berdiri cuma lo doang. Cuma gue, iya. Sisanya. Kenapa? Gara-gara sakit hati sih, Ji. Sakit hati. Oke. Sakit hati. Enggak. Saya bisa keluar nggak? Jadi karena emang apa ya, udah nggak bisa, gimana ya gue jelasin ya. Gimana tuh? Udah nggak bisa sejalan kah? Udah nggak bisa? Ya mungkin itu bisa dibilang lah, intinya gitu sih. Tapi gue sayang aja sama nama yang udah gue bikin gitu. Kira gue tetap memilih untuk mempertahankan. Dan kebetulan gue sama Asido tuh udah sering ketemu di skena lah gitu. Sempet waktu itu tur bareng juga ya. Betul, Bang. Di bandnya sebelumnya. Ya. Udah akhirnya pertama kali yang gue ajak tuh si Mr. Asido ini gitu. Nah, sama sih sebenarnya si Valian juga sih. Udah sering, tapi kebetulan banget si Valian sama Beckham ini tadinya dia mau gue produce bandnya. Oke. Setelah band yang lama bubar tuh bikin farewell ya. Akhirnya Curhat tuh sama gue. nah itu dia. Gara-gara itu pokoknya gara-gara itu akhirnya gue mau produce. Nggak lama drummer gue yang Last Goal ini cabut. Oh cabut dari ini. Pas gue udah bangun Last Goal lagi nih. Oh boleh ulang tadi lagi nih formasi kedua nih. Intinya udah kan yang pertama kan gua Asido. Sorry. Edisional. Edisional. Ayam. Gak apa-apa. Apa? Iya. Soalnya kalau bawa gitar pecah-pecah di drum itu di panggung itu keren. Relik ya. Iya. Tapi males. Bunyi kemana, korek kemana, bunyi kemana. Rock and roll. Yang penting mah Iya. joget aja tetap. Iya pokoknya tadi gara-gara kita lagi butuh drummer tuh untuk melengkapi apa sih materi dan branding yang waktu itu kita pengen branding nih di Last Goal, gue kepikiran aja sih langsung ya udah ajak aja si Valian dan Beckham sih. Oke. Kayak gitu. Udah deh jadi. Oh, Itu berarti bentuknya Last Goal ini ya begitu ya. itu berarti alasan. Biar nggak galau biar. Oh, kita nunggu di endorse dari beliau-beliau yang bertengger di manajemen Buat orang OTM tua. mungkin ya. Orang tua. Pak, Ya, podcast ini bakalan 3 juta view. Ayo, endorse dari sekarang. Berarti itu alasannya kenapa lu milih yang ini? Iya. Maksudnya emang udah punya apa ya? Track recordnya yang nggak main-main juga sih. Gue kali ini sih yang pengen bikin branding yang bener-bener keren sih, bener-bener habis-habisan sih. Itu aja sih. Lu sendiri kenapa mau gabung ke Ya, lu kenapa bisa mau gabung diajak sama si Ijal? Cobain pun.
Gue diajak Ijal juga nggak mau. Bubar aja deh, jangan. Jangan ya. Dari gue ya. Ya, Jadi tuh sebelum pas Bang Ijal di Last Goal, Bang Ijal tuh udah sering ngechat gue, Dok, tolong. Jadi gue kayak agensi gitu. Iya. Tolong cari. Calo. Iya, tolong cari terus. Oh, kayak mau kayak gimana Bang? Buat popopan. Bang Ijal mau popopan. Ayo udah gue cariin dah. Cet. Bang adanya ini. Akhirnya gue dapat satu drummer, tapi dia mau dianterin sama gue. Oke. Nanti gue anterin lah. Nih Bang orangnya. Set. Ngomong, Bang Ijal cerita. Tapi gue nyanyi ya nggak main gitar. Nah si drummer calon ini tapi nggak jadi. Nanya lah gitar siapa? Bang Ijal tidur. Lah ini gitarisnya. Iya. Kata gue pusing langsung. Langsung Langsung ditembak. aja. Iya, aduh. Langsung ditodong ya. Iya. Aduh. Aduh. Cowok ke cewek. Iya. Cari dong. Tapi Bang Ijal ternyata situ spontan. Tapi rada serius. Gue bilang, Bang lu seriusan? Iya Dok. Gue Tapi gitu. Tapi apa nih? Tapi Karena waktu itu dia lagi jalan sama bandnya, yang mana Iya. band lama. Iya. Oke, dengan iya. sekalian. Gue punya istilahnya punya syarat sendiri nih. Iya. Gue nggak bisa nih kalau lu masuk sini, lu harus pilih salah satu Iya. gitu. Kayak terjadi hal-hal yang diinginkan. Itu. Akhirnya gue cabut dari band sama dia. Iya, thank you ya. Iya, makasih. Ya, udah akhirnya gue bergabung deh sama Bang Ijal. Gitu. Kalau lu Iya. Sebelumnya kan lu kan di band lu sebelumnya tuh gua ngeliat di dunia perbandan lah. Wih, sure. Ya kan, gak pakai Apa ya? masker gitu lah. Yoi. Kan, lu kena corona. Itu sebenarnya Futuristik, Futuristik. visioner. Futuristik. Justru dia duluan yang ini Bener. campaign corona. Gara bandnya si Val, Sekarang akhirnya semua pada pakai masker. ngikutin. Iya. Betul banget. pakai masker. Pakai masker. Masker. Seluruh dunia ini masker ya kan. Ada yang nggak pakai masker. Siapa? Iya. Jerry. Oh iya. Aduh. Berarti dia nggak fans sama. Oh iya. Berarti. Udah karena Paro. Oh, Dokter Tirta ngefans banget. Oke. Gitu. Kalau lu gimana, Val? Bisa masuk ke Last Goal. Kayak gua kaget kan. Lu masuk tiba-tiba pas bikin video gitu, wah, Val udah gabung sama Last Goal nih. Akhirnya back juga gitu. Oh, lu kaget tapi. Kaget. Aturan kan gua pengen masuk, Val pengen gua tarik ke Iya. band gua. Hah, gitu. Ternyata si Ijal cobain. Kak gocek ya. Gocek. Iya. Gua gocek gue gitu. Akhirnya ya udahlah ya kan. Oh, lu mau gabung juga berarti. Iya, tadi mau gua tarik ke Penampilan nggak mendukung. Nah, akhirnya ya udahlah. Namanya juga temen kita satu. Iya. Ya kan? Terusin gitu ya. Ya. Ya udah, gue sih sebagai temen ya support aja ya kan. jadinya lu manajerin Last Goal. Lu banyak banget yang lo pegang. Kemarin katanya mau manajerin band gue juga. Berarti. Mana selunji ah. Ya udah nanti cuan. Ya gimana Pal? Coba Pal. Tadi apa namanya yang sempat disebut Bang Ijal juga. Jadi sebelumnya kan band gua bubar tuh. Nah, kebetulan gua sisa berdua sama si Beck ini kan pengen udah libur juga kan dari skena tuh. Ya udah ketemulah tiba-tiba secara nggak sengaja nih sama si Master Jal ini kan, si Mr. Jal ini. Ya udah kita ngobrol. Sebenarnya curhat. Bang, gue pengen jalanin band lagi nih gitu. Tapi cuma berdua, nah gue nggak pengen metalcore lagi gitu. Sebenarnya udah berjalan juga, udah ada campaign-nya seperti apa. Sebelumnya lu metalcore tapi. Iya, sebelumnya metalcore yang tadi mendukung menjuarakan corona itu loh, pakai masker. Nah terus, Sampai duluan ya. iya futuristik tuh visioner. Habis itu kebetulan campaign-nya udah digarap, personal brandingnya udah digarap juga. Tiba-tiba dapet kabar yang memang bikin dilema gitu. Oke. Soalnya dapat kabar yang begini tuh selalu dihadapkan dua pilihan terus nih. Nah, sedangkan gue juga ngajak personil lama gue tuh untuk bikin project ini. Nah, suatu ketika ada Tawaran. si Asido nyamper nih ke rumah gue, Val, gimana kalau coba belum ada coba. Gimana kalau lu gabung juga nih? Enggak, bentar, gue nggak ngerti lagi maksud lu apa. Cobain ku itu jadi tagline-nya si Last Goal ini. Oh. Jadi Last Goal ini sekarang lagi jadi selebgram. Bayaran mahal nggak? Oh enggak. Kita tahu diri. Tapi nggak dibayar pakai Indomie kan? Jangan. Tadi gua digital. Gua mau undang Last Goal, gua punya filter doang. Oh gitu. Gimana tuh? Boleh deh, gue bayar lu deh Ci. Tapi gua harap dulu. Itu bahaya lah. Gimana tadi coba?
Ya jadi Ribut ya. emang begitu. Soalnya gua kalau mana lagi gitu Bis. Jadi lebih apa kurang lebihnya sih seperti itu. Mukul lagi. Kasar ya. Anjing. Ini jadi nggak nih? Ada jejak digitalnya. Oh iya. Jangan mukul-mukul. Gimana tadi? Jadi gimana tadi? Ini jadi nggak? Oh, oke. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Ketika udah mau jalan, tiba-tiba ada tawaran yang memang tak terduga lah dari si Asido ini mampir ke rumah. Dia bilang, Val gimana? Awalnya sih mau ngajak edisional si backnya doang nih. Oke. Ternyata tiba-tiba ada tawaran, ya udah deh, daripada cuma edisional doang, lu berdua deh, gua garap deh, ikut kita juga. Karena kan gue taunya lu nggak bisa dipisahin kan, gue sama adek gue tuh si back ini. Oh, kandung tapi. Iya kandung. Satu kakak. Nah, terus Kayak kita, biji gue Kayak mikir, biji beler. Iya. Belum dikebiri tuh. Pokoknya yang bikin gue mikir banget tuh selama sehari karena Bang Ijal bilang ini tiket sekali jalan gitu, mau enggak. Akhirnya gue mikir seharian, akhirnya gue oke, gue datengin deh Gading gitu. Soalnya gua ngeliat si Ijal Lasgol ini potensi buat ngebandnya, dia kan perantau, lu perantau kan? Iya, Jan? iya, Nah, orang perantau biasa kalau buat ngeband apalagi hidupnya udah di musisi. Iya. Buat cuma makan aja kan harus. Jadi lu jadi orang harus serius ya kan? Yoi, keras ya, woy. Keras. Keras. Tiket to hell ya. Yes. Keras. Dulu kan emang genre-nya agak sedikit berubah nih. Iya. Dari yang lama nih. Karena gue dulu waktu vokalisnya si ini Gitu kayak. ya, itu kan musiknya kayak gini. Sekarang setelah kayak gini musiknya lebih agak berontak. Heavy lah, heavy ya. Agak jantan gitu. Kenapa? Ya kan nanya. Iya. Kenapa memilih perubahan? Kenapa berevolusi? Kan nanya ya. Iya, lu nanya tanya balik ya gua jawab nih. Hah? Lu personilnya. Siapa tahu gua jawab. Kan siapa tahu. Gua yang jawab kalau yang jawab. Iya. Oh ya udah. Jadi kenapa lebih heavy? Jadi gue pengen emang banget nge-branding habis-habisan sih. Gue pengen buang yang emang karena udah sering ganti yang mana female mulu gitu. Akhirnya emang gue udah gedek gitu kan. Udah deh gue maju ya deh gitu. Tadinya mau yang TRL tuh ya, kita ya. Ketigaan aja nih. Cuman kayaknya enggak deh gue bilang kan. Bertiga lu kayak band yang gua pegang tuh. Siapa ya? Aduh. Ya. Oh iya. Tahu. For you, aku. Itulah. Itu. Putar kameranya. Itu. Iya jadi gue akhirnya kayaknya kurang deh kalau bertiga gitu kan. Maksudnya untuk ngisi lini yang emang Iya. gua lagu Last Gold itu terkenal kan gitar banget gitu. Tapi itu alasannya kenapa berubah. Bukannya lebih milih genre yang itu kan cewek-cewek semua tuh fansnya tuh yang dengerin Last Gold tuh ya kenapa nggak bertahan di genre itu aja gitu Ya itu gua biar bisa bungkus bungkus membungkus karena lebih seru sekarang. bungkus Iya. bener. Nah itu sih. Manajer. Jadi gue gambling sih Bes. Gue gambling aja sih maksudnya karena di awal itu kan emang gue bikin kan waktu itu. Dan menurut gue sih gue bisa nge-grab tuh dengan apa yang waktu itu gue bikin. Akhirnya karena udah 3 kali juga waktu itu gue ganti female. Udahlah, gue mau bikin ulang dari awal aja deh. Oh benar-benar dari nol ya. Dari nol lagi kayak gue bikin Last Gold Party di awal gitu. Iya. Tapi yang lebih gila lagi sih gitu, strategi dan lain-lainnya lah gitu. Ya cuan bodo amat belakang dulu. Ya cuman pasti ngejar deh itu aja deh intinya. Tapi Keren ya sih. untungnya kalau kita tetap support dulu ya. Tapi bukan Cool Kids lagi. Apa tuh? Belum ada. Oh, belum ada. Karena menurut gua kalau Cool Kids-nya terlalu segmented sih. Iya, coba tahu. Ngomong bener sama apa namanya gitu. Cool Gang. Cool Gang. Yoi, pakai kalung emas. Oh ini beli sama WHO. Pro kontra juga pasti banyak Pasti. Tapi nggak usah dipikirin lah orang-orang gitu. Bodo amat sih gua. Iya, yang penting kan kita berkarya. Ya mungkin terdengar kalau nggak ya terserah Justru lu. dari pro kontra itu Fis gua ada apa ya kejadian drama sih menurut gua sih. Drama yang emang bikin gua jadi up lagi. Terus selama pandemi kayak ya lu tau lah kalau lagi COVID-19 ini lu kesibukan selama konten-konten lu apa aja tuh Jang? Yang lu kerjain sama anak-anak Semuanya. semuanya. Gua jadi Atta gue. Gua mau jadi Atta. Oh, jadi Alita lu ya. Iya.
Gue lihat sih di konten lu. Keren banget. Baik gue, ya kan? Endorsan ada, ya kan? Jual ada. Sekarang tiap hari gitu kan, maksud gue pengen ngasih edukasi juga sih buat teman-teman, bukan musisi aja ya, maksudnya mumpung pandemi ini ya kalian coba lah melek internet sih menurut gue, karena bakal jadi bisnis yang luar biasa sih di mungkin setahun atau 2 tahun ke depan lah menurut gue. Tapi kalau selama pandemi ini kan lebih banyak punya waktu buat bikin karya ya, Iya, bikin nulis lagu, bikin Iya, musik benar. kayak gitu kan lebih banyak. Karena kalau pandemi ini nggak ada, kebanyakan kesibukan yang lain gitu ya. Oke. Kerja ini ya, manggung gitu. manggung gitu kan. Jadi lebih banyak waktu buat ngejar si karya tadi. Iya benar. Iya, kebanyakan sih kayak gitu sekarang. Cuman yang dirugiin emang kayak manajer, karena Iya. dia nggak dapat cuan dari sana gitu. Iya benar. Alan nggak gua berapa bulan sih? 5 bulan, Bos. Gara-gara siapa? Corona lah. Justru kita mau album baru lagi ya. Iya betul, album baru. Kapan rencana? Oh, yang kemarin lu yang ini back to album yang lama ya? Iya, cuma reminder doang sih. Kira-kira kapan tuh album baru lu? Oh, di recycling lagi. Iya yang kemarin. Kalau yang benar-benar nanti album dari formasi yang ini itu bakal keluar insya Allah September. September tahun ini ya? September tahun ini. Itu proyek terbaru tuh. Itu yang udah sekarang. Iya. Yang lagi digarap sekarang. Lagu-lagu benar-benar baru deh. Udah formasi sekarang. Tapi itu benar-benar the best pasti keluarnya. Karena emang benar-benar fokus ke sana kan, nggak ada kesibukan rutinitas Iya. lain di luar itu, emang fokus ke sana doang. Nah, efek dari pandemi ini sendiri gimana? Efek dari positifnya sih itu sih. Jadi gue jadi banyak waktu untuk nabung cuan di digital sih terutama ya, sama konten, sama nge-branding ya. Buat nyari demand ya pendengarnya Last Goal gitu. Ketika nanti udah school tuh masih terus jalan terus iya, gitu pokoknya ya. gue jejalin mulu Iya. deh. Mau dia kemana juga gue ada gue deh, pokoknya intinya sih positifnya itu. Tapi kalau rugi negatifnya ya paling itu doang sih. Kita masih nunggu on air. Gue pernah ke salah satu bar yang ada di Jakarta nih. Karena tapi di sana virtual gitu. Oh, Kayak oke. virtual band gitu. Jadi direkam dulu. Habis itu ditayangin pakai apa sih namanya itu? Kita di meja itu ada beberapa orang ya, satu meja misalkan 8 orang. Itu Iya. nggak ada social distancingnya. Benar. Jam 9 datang minum mabok, jam 12 lewat, jam 1 udah peluk-pelukan, udah Iya, gandeng-gandengan iya, dan iya. lain. Itu udah nggak ada tanpa masker. Masuk emang harus pakai masker, tapi di dalam itu ya nggak ada Lepas. pakai masker gitu. Terus yang gue heran kenapa live musik nggak boleh gitu, sedangkan di atas panggung kita itu pasti ada jarak dong antara gitaris dan basis, pasti ada Benar. jarak gitu. Itu udah social distancing, kenapa dilarang gitu? Oh, Dulu pakai celana. iya, colok aja dulu. Itu sih menurut gue sih. Gitu. Karena banyak info yang masuk ke gua tentang penyanyi kafe yang dia emang butuh makan, butuh duit dari Iya, sana, kayak musisi, benar. kru band, Iya. dari si personil band itu sendiri. Ini udah 5 bulan loh gitu. Oh oke, punya tabungan. Sampai kapan sih tabungan Nah, ini itu benar, terus benar. gitu? Kita sebagai musisi butuh makan. Benar. Mikirin krunya, mikirin sebagai gua ya kan. Iya gitu. Nggak bisa makan anjing. Jadi lu kenapa jadi dokter? Nah, gue heran tuh kalau dokter itu sebenarnya dokter ya lu fokus ke yang sakit, lu fokus ngurusin corona, tapi tiap scroll Instagram, buka Instagram dia dokter apa influencer Selebgram. bingung gua Selebgram. gitu sampai titik-titik gitu. Dia enak, maksudnya hidupnya enak, duitnya banyak, terus jalan terus kan. Iya, Wah, sekali lagi, bayar lagi. 2 kali posting corona, 3 kali posting endorse dan lain-lain segala macam. Enak gitu bro, gua kagak. Ngerti nggak lo? Marah kan? Udah ya, yang penting kita sebagai anak Colok aja band, dulu. ya. Ayo lu sebagai anak band. Ya kita rilis apa aja dulu ya kan, selagi masih bisa buat rilis, buat kreatif ya enggak. Iya. Nah, gue pengen nanya lu Jal, itu ada nggak? Lu kan mau September tuh mau keluarin single apa album? Album baru. Kira-kira sebelum September itu ada single baru atau langsung album? Langsung album sih. Langsung album. Nah, Ada berapa track? kemungkinan kita single nanti yang Single. upcoming untuk album itu. Nama video klip langsung gitu ya? Iya. Iya, Hmm. betul. Album lu ada berapa track? 10. 10 track. Itu selama album itu nanti habis kan album bakal apa, ada rencana tour atau apa? Iya pastinya. Kayak emang kita udah preparein untuk 2021 sih. Tahun depan. Jadi gara-gara pandemi ini sih
Bang bangsat sih pandemi ini ya. Emang anjing sih. Wah, emang. orang kena, Emang kuat. hewan peliharaan pun kena. Maksudnya dia bisa makan 3 kali sehari loh dikasih majikannya. Karena corona 2 kali aja gitu ya. Kura-kura. Kena juga. Kena. Kambing anjing. Ah, kambing bukan gua. Makanya dari Priok kesini mulu kan. Lu udah kasih makan kura-kura belum? Belum. Ini belum makan ya? Belum Ya, ya? makanya. Kasih minum dulu deh, kasih minum. Udah. Kasih minum nih. Itu ada, anjing itu ada. Kura-kura minum apa? Itu ada. Lu pengen tampil lu pergi enggak lu? Gimana rasanya? Cobain. Gimana bang rasanya? Kura-kura minum apa? Jadi gini, Kita kedatangan produk apa bang kali ini? itu minuman Val. Jadi Val ini minuman dari orang tua tuh fermentasi anggur. Oke. Gitu Val. Menurut lu worth it nggak sih itu? Menurut gue sih worth it Val. Oke, siap. Menurut gua enggak worth it. Gue lagi jadi hijau. Gue jadi hijau Iya, dulu nih. iya, tapi kalau menurut gua enggak worth it. Kenapa tuh? Kenapa kita harus beli gitu? Oh, iya. Yoi. Kenapa kita harus beli? Balik. Padahal bisa ngangkat orang tua itu banyak loh. Ada Sunrise, ada Last Goal Party, Yoi. ada Hafiz Last Goal Party, ada Hafiz Ramiro. Ya Last Goal. Ada Hafiz Ramiro, ada Panji Pragiwaksono. Bang stand up dong bang. Stand up bang. Lu stand up janganlah. Ada yang nanya nih dari netizen nih. Dari ini apa tuh? Dari netizen. Belum ada yang nanya tapi. Lu salah nggak lu share sih tadi yang ada nanya jawab tadi di sini dari kita obrolan di podcast. Sekarang aja ya. Ya. Udah. Lamaan nunggunya. Udah. Iya. Di sini ada pertanyaan nggak? Sabi. Gua ada. Sabi. Kayaknya agak bahaya nih, ini agak bahaya nih. Apa? Lu nutupin kamera. Nggak apa-apa. Apa? Gua mau nanya nih, kepada personel baru dari Last Goal ya. Ini kan udah jadi sebuah fenomena nih yang lagi, ada reunion, ada yang itu lah, ada kubu reunion, ada kubu yang satu orang sisa satu orang nih. Satu orang. Katanya yang satu orang itu bikin gak nyaman dan jadinya band-band lain yang menjalankan itu yang mengalami hal yang sama disamakan. Sekarang gue mau nanya sama personil baru. Apakah kalian merasa ada sesuatu yang gak nyaman nih sama personil lama? Jadi begini Oh, nih, iya. gua simpulin dulu dia agak Bingung, Bang. nih. Udah, oke Bapak silakan. Tunggu dulu jawabannya belum kan? Penonton bayaran. Jadi mungkin lebih ke arah kenapa makanya jadi pecah, ada X, ada yang masih bertahan gitu. Karena katanya stigmanya yang masih bertahan tuh bikin gak nyaman sebelumnya. Nah, terus menurut kalian gimana nih Yang bertahan. Yang bertahan itu. yang bertahan tuh bikin gak nyaman, makanya yang lain pada keluar gitu ibaratnya. Coba Dari gue ya, gue nggak merasakan apa-apa sih. Yang gue rasakan malah gue jadi level up karena Naik. masmu. Cobain gue. Makanya aneh aja sih kalau X, maksudnya si X itu pada kesel sih sama masmu ini. Padahal mah nggak sesuai apa yang diomongkan orang-orang sih. Level up kayak ngebimbing, "Indo lo harus gini gini gini." Wah anjing, gue jadi level up dan orang-orang mengakui itu karena masmu. Kalau menurut gua sih, maksud gua mungkin lebih ke arah mereka yang nggak suka aja gitu. Jadi Oke. sebenarnya ya kalau menurut gue ya apa yang dijalankan Last Goal Party sebelumnya adalah sesuatu yang memang rulesnya memang profesional gitu, tapi mereka aja yang nggak kuat kalau menurut gue kayak gitu. Hidup Josapa. Yoi. Nah, lu kenapa unfollow gua, bangsa? Sabar mas. Santuy. Banyak kali ya. Sebelum kasih orangnya. Apa? Oh, tunggu, nggak boleh tentang konspirasi. Nggak boleh. Lu Enggak, bukan masalah dulu. Nggak boleh tentang corona. Enggak. Nggak boleh tentang band. Band dong. Oh, Salah Goal. oh iya. Biasanya kalau band ganti vokalis itu pasti ada perbandingan. Oke. Oh, yang dulu gini. Nah, lo mensiasati itu gimana aja? Untuk karena sebelumnya kan cewek semua, tiba-tiba ke cowok, apalagi musiknya lebih keras. Lo mensiasati itu biar maksudnya yang sebelumnya ngefans sama Last Goal Party bisa tetap stay dan nambah, itu gimana siasat lo? Ya anjing kalau Tips and trick. Siasat. Dari bayar anjing. Marah lagi. Udah berbangsa pergi. Parah nih.
siasatinnya sih bodo amat sih gue. Oke. Ya, oke, udah. Gua belum nanya. Sorry, Miss. Gua enggak ini, Miss. Lu tanya deh. Nah, menurut lu perkembangan musik di Indonesia ini kan sekarang banyak yang senja-senjaan ya. Itu aja terus. Gimana sih biar bisa genre-genre yang musik kayak hardcore, post-hardcore, emo, popang dan itu bisa bangkit lagi kayak di era-era 2008, 2013 gitu. Gimana sih caranya gitu? Solusinya gimana? Ya, Val, gimana? Kalau melihat genre musik yang sekarang, musik di Indonesia sekarang nih emang yang kita dengar tiap hari, kita dengar tiap detik, kita dengar itu aja gitu. Kalau menurut gua mungkin lebih ke yang pertama ya, untuk memulai sesuatu untuk saat ini ya. Iya. Kayaknya harus melek digital dulu sih. Jadi maksud gua ngeband sekarang tuh udah harus ngeband smart. Jadi lu Benar. bisa nge-share karya lu ke sini, ke sana gitu ya. Nah, cuma mungkin apa yang dialami sama band-band yang baru mau terbentuk sekarang gitu atau baru punya visinya gitu. Kemakan sama yang lagi rame sekarang indie-indian loh. Senja-senjaan loh gitu. Indie kan ya, Last Goal kan indie juga. Maksudnya senja-senjaan gitu loh. Nah, akhirnya dia termakan stigma, ya kalau lu nggak senja lu nggak besar men gitu. Jadi banyak yang kemakan stigma kayak gitu sih. Ya, tapi kalau gue sendiri percaya kalau musik kayak gitu bakalan turun lagi gitu. Iya. Bakalan Iya, diganti lagi iya, karena maka setiap dari musim itu, itu pasti bakalan berputar. gitu. Kalau menurut gue lebih simpelnya sih ya, lebih ke melek digital dan konsisten aja. Jadi nggak perlu ngikut apa yang lagi ramai sekarang. Iya. Contohnya sih kolaborasi sih. Sama Menurut gue sih kalau diri lu sendiri. kayak Oh iya betul. caranya nggak cuma melek digital internet. Kalau untuk pergerakan kita bikin event kan lagi nggak bisa nih. Jadi yang cuman ya kayak gini nih, konten kayak gini yang bisa bikin genre-genre hardcore dan lain-lain Nah, untuk naik lagi. itu dia tuh Kita harus tujuan. kolaborasi, jangan saling Iya, jangan jelek lu. pukul dong. Anak baru lu Iya. gitu. Karena udah bukan zaman kompetisi ya, sekarang Jangan kolaborasi. Kolaborasi. Benar banget. Nah, tujuan gue tuh sama anak-anak bikin ini podcast ini, nongkrong di sini, buka kafe di sini, emang tujuannya emang pengen ngajak kawan-kawan yang lain genre-genre yang sama yang Iya. jalan buat ngumpul di sini, bukan ngompol nih, ngumpul tapi Iya. beda tuh. Buat ngumpul di sini biar bisa, karena yang gue rasa ya kalau misalkan Last Goal rilis gitu, Sunrise rilis, terus teman-teman yang lain rilis. Kalau rilis satu-satu mah scene ini nggak bakalan keangkat. Benar, iya. Gimana cara scene ini keangkat? Ya udah, ada 10 band kita rilis barengan. Iya, benar. Di minggu yang sama, di bulan yang sama rilis. Benar. Jadi scene itu bakalan keangkat dengan sendirinya. Oh ini rilis. Iya, saling support. Bakalan jadi sebuah tren baru gitu. Lagian kan musik yang di era 2008 juga nggak kepake lagi Benar. bukan nggak kepake, gue masih dengerin sih. Iya. Maksudnya Sama. sekarang udah banyak perubahan yang lebih modern gitu. Mungkin sistem itunya kali ya, movementnya yang beda ya. Iya. Sekarang sih menurut gue. Jadi gue support sih konten apa nih? Ngos-ngosan. Ngobrol. Ngobrol santuy. Kayak anjing. Oke. Kayak udah Ada daging? pesan nggak? Ada daging nggak? Ada daging? Ada pesan nggak dari Iya. Last Goal Oke. buat musisi lain Buat deh? musisi Nah, lain itu deh. ada masukan, ada pesan nggak dari Last Goal buat musisi lain yang lagi kayak lagi pandemik ini buat ya. Misalkan nih gue sebagai musisi nih, pesan gue sama musisi-musisi kondang nih sekarang, lu dikit-dikit aja karyanya deh gitu. Yang musisi-musisi yang ini, Kondang gue ya? mau naikin ini, gue mau naikin genre gue nih, berkarya terus, banyak-banyakin karya buat musisi kondang ya itu tadi dikit-dikit aja gitu. Jangan keren-keren banget gitu. Tolonglah. Iya, kalau lu keren kita ketutup. Tolonglah. Pesannya gimana pesan-pesan? Pesannya intinya sekarang cobalah untuk saling kolaborasi sih menurut gue. Di kondisi pandemi ini kita saling kerjasama, buang itu gengsi, buang drama karena iri dengki lu. Mendingan lu kolaborasi saling tukar pikiran, jadi kita jadi bisa kerjasama. Terus sama melek internet. Lu jangan buka beli kuota cuman buat isi explore TikTok doang gitu. TikTok atau pinggang-pinggang tuh. Kulit. Gak jelas, hidup lu gak jelas. Karena bukan zamannya lagi guys, lu Iya. nyanyi jual udel atau jual Viral gitu. udah bukan zamannya cuy. Zamannya. Iya. Tapi masih banyak dieksplor. Masih banyak sih, tapi gue yakin sih bakal yang kualitas bakal tetap. Tapi di Indonesia ini kalau mau viral gampang. Cuman kalau buat berkarya yang bagus itu susah. Iya, Iya, benar. betul banget. Tapi gue percaya kalau yang bagus bakal
long lasting sih. Tapi kalau gue lebih suka yang kayak gini sih, kita nggak terlalu universal banget, tapi ada satu kelompok yang benar-benar itu yang suka sama kita doang. Iya. Jadi dia tahu wah ini musisi. Iya, benar. Tapi unik ya. Stay Yes. unik. Nah itu tadi makanya sekarang cobalah buang gengsi kalian, coba kolaborasi, kita gedein lagi skena kita yang mungkin dulu pernah hilang ya seiring waktu. Itu sih menurut gue. Sama Melek digital, udah Melek internet. Iya. Pokoknya bikin karya jangan pernah takut sama yang band-band kondang. Lu bikin karya aja sekeren-keren lu, karena pasar musik bukan cuma Indonesia, bukan cuma nasional. Iya. Rezeki lu nggak cuma di sini men, itu aja Iya, sih. bener banget. Jangan pernah mau kalah sama yang paling metal. Yoi. Bikin aja. Chris, kayak Siapa? Chris kayaknya kalau mereka udah datang ke warga ke jejak digital, kalau nggak menyanyi, Ntar kita undang Fis. Berapa subscriber tuh nanti? Undang. Kalau Ini Fis tadi kesini. peradaban ya. Oh jangan Fis deh bawa. Oh, jangan. Jangan Fis deh, gue gak enak mau bodan. Sama Awan. Secukupnya Yang aja. India, Hindia deh. Secukupnya ya, secukupnya ya. Iya, secukupnya Hindia deh. Secukupnya. Iya. Soalnya yang ngomong Hindia kan bukan Fis kan. Berapa subscriber, Pak? Tadi berapa? 100.000. 100.000 onat sama onat. sudah apa? 50.000 deh. Oke, Itu masih siap. agak gampang. Maksudnya masih agak gampang. Berarti orang di atas bis. Di atas Fis dong. Bingung, freeze. Ondan. Udah kondang anjing. Dia kan udah kondang, beda. Teman Raffi Ahmad. Gue udah sampai sana nyet. Yoi. Gimana deh ini nggak? Yaudah. Nyanyi. Berapa lagu? satu lagu aja. Satu aja. Buat menemani malam kita dan Cobain jangan lupa like, comment, dan subscribe dan bagiin ke semua teman-temanmu. Di mana? Di jejak digital Jejak Record. Digital Record. Jangan lupa follow Di Instagramnya warga juga. _JKT. Gua ngomong. Jangan lupa follow Instagramnya juga Jejak Digital di sini, Instagramnya Warga juga di sini, Instagramnya Last Goal juga di sini, Ya. Instagramnya Panji ini ada di sini. Terserah si videografernya yang editnya kayak gimana. Ya. Ya. Sampai jumpa di. Sampai ketemu Pengen di tampil lu. minggu depan. Minggu depan siapa?